Yang pernah dengar nggak tentang Pulau Widi di Halmahera? Sempat rame sedikit lalu mati. Karena isunya adalah Indonesia punya pulau mau dijual. Ya, itu ada di sekitar Halmahera di situ. Saya diinterview sama BBC radio karena saya dosen teknik lingkungan dan kimia. Yang ditanya sama BBC itu bukannya ada masalah apa dengan nasionalisme Indonesia, bukan itu. Masalahnya adalah di pulau tersebut ada coral reef, coral atoll di situ. Coral yang Indonesia dengan Australia punya yang sangat banyak. Rekan-rekan tahu obat kanker itu dari mana? Dari alga yang hidup disokong oleh coral reef tersebut. Tapi isu yang diramai di masyarakat itu nasionalisme, nggak ada hubungannya sama environment. Kita punya jawaban buat energi terbarukan, sustainability buat dunia, kita nggak tahu ada di bawah kaki kita. Gitu. Karena sejarah kita itu nggak transparan sama kita. Kalau teman-teman mau tanya peninggalan dari dinasti Syailendra, Mataram, mungkin ada Borobudur, ada Prambanan. Bagaimana dengan Majapahit? Hampir nggak ada secara arsitektur tuh remnannya. Kalau teman-teman pergi ke museum di Inggris, teman-teman bisa dapat petanya Wardenar tuh, kota Trowulan di situ. Dunia lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Lalu bagaimana kita tahu arketipal kita untuk cerita kepada dunia siapa diri kita? Kalau teman-teman tanya orang India, dia tahu dia siapa. Teman-teman tahu orang Cina, dia tahu dia siapa. Siapa kita? Apakah mercusuar kemerdekaan itu? Orang itu tahu tujuannya dari tindakannya, bukan dari ucapannya. Jadi seperti itu, teman-teman. Di Nusa Tenggara Barat, itu tempat Austronesic language itu bertemu di situ. Ada banyak kekayaan intelektual yang terjadi di Pulau Sumbawa. Karena kita nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Itu karena kebijakan pangan yang latah dan reaktif. 40.000 kali luas lapangan bola ekuivalen hutan habis di situ. Sumbawa itu sungainya pendek, dengan deforestasi banjir terus. Peternakan Sumbawa, madu Sumbawa yang sangat bergantung kepada sosiologi unik Sumbawa, itu hilang karena imigran yang datang itu bukan orang Sumbawa. Karena orang Sumbawa nggak ngerti caranya nanam jagung. Permasalahan kita itu adalah karena kita nggak mengerti diri kita sendiri, kita latah berkebijakan, kita ambil ilmu dari luar negeri untuk mengatasi masalah yang konteksnya sangat berbeda di situ. Tadi dibilang tentang mobil listrik segala macam. Kita ini negara bahari, bukan negara kontinen. Metode paling bagus untuk dikembangkan transportasi listrik itu pesawat atau kapal laut, paling masuk akal di situ. Baterai itu daya jelajahnya pendek. Indonesia adalah salah satu pasar domestic flight terbesar di dunia karena pulaunya banyak di situ. Kenapa kita nggak berpikir ke situ? Karena kita latah berkebijakan. Kenapa latah berkebijakan? Karena ilmuannya itu nggak ngomong di sini, ngedengerin Mas Sabrang, gitu kan? Sampai tengah malam hari Jumat. Karena di situ tuh ada kebangkitan Indonesia yang akan terjadi di masa depan kalau kita mengenali diri sendiri, kalau kita bisa mengartikulasikan siapa kita bagi dunia. Itu dimulai dari pengertian tentang kita sendiri, dari evidence-based policies. Cuman permasalahannya, domain kompetensi, domain ilmu pengetahuan itu nggak pernah ada di dalam debat presiden. Kenapa begitu? Karena ilmuwan nggak punya konstituensi. Kalau saya tanya kepada dua akademisi di sini, Pak Rocky Gerung, berapa banyak ilmuwan bisa dibawa ke Senayan? Yang dungu banyak. Jadi seperti itu, bahkan rentan. Karena ilmuwan itu dari kecil dididik untuk berpikir beda satu sama lain, makanya susah untuk berserikat.
di situ. Kalau susah berserikat, nggak punya konstituensi, legislatif nggak punya urgensi untuk memajukan isu yang mereka bawakan. Ada di situ. Tapi saya percaya orang Indonesia nggak bodoh. Udah cukup kita menertawai diri kita sendiri, itu di rumah aja. Saatnya melihat ke depan, ke dunia. Undang orang Inggris untuk belajar di sini. Undang mereka untuk belajar tentang ilmu di sini. Bidang saya ilmu bumi. Kemarin ramai tentang status Yogyakarta sebagai macam dia, dinasti politik. Saya baru pulang dari Yogyakarta pagi ini, ngasih kuliah di Departemen Fisika di UGM. Di situ. Ilmu bumi, karena di depan saya waktu itu orang geofisika. Ilmu bumi itu berhutang banyak pada Yogyakarta. Pada Yogyakarta. Itulah spesialnya Yogyakarta. Ketika ilmuwan kolonial datang ke Indonesia, tangannya dituntun oleh ritualis, okultis di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Karena di Inggris nggak ada volcano high enthalpic dengan derajat di atas 600 itu nggak ada. Pertama kali mereka melihat manifestasi geotermal sebegitu dahsyatnya itu di Tanah Jawa. Ada masa sebelum para seismologis itu tahu bagaimana caranya ngukur aktivitas tektonik. Orang-orang di Nusantara pada waktu itu tahu karena dia melihat proses geologis itu seperti deity, seperti dewa-dewa kecil. Sultan Hamengkubuwono IX itu bukan, mohon maaf, bukan hanya sekedar orang yang bicara tentang hal-hal yang sifatnya non-akademik, nujum segala macam. Dia lulusan Leiden. Ketika dia pulang untuk mengasumsi kekuasaannya, nomor satu yang dia lakukan adalah minta izin dari laut, dari gunung berapi. Karena kekuasaan di Yogyakarta itu lahirnya dari proses geologis. Orang Jawa sebelum ada ilmu pengetahuan yang namanya ilmu bumi, yang saya pernah nikmati di Royal School of Mines di London. Itu mengajari ilmuwan-ilmuwan kolonial di mana saya ngambil data di situ. Di mana? Di tempat yang ada sesajennya. Karena mereka melihat Nyai Roro Kidul bukannya hidup di laut, adalah laut itu sendiri. Kita udah tahu tektonik activity itu detak nafas. Dunia nggak tahu itu, dan kita juga nggak tahu itu, sehingga kita menyangka bahwa ilmu pengetahuan itu datang dari barat. Nggak ada yang memproyeksikan Indonesia lepas dari penghasil barang mentah. Nggak ada yang mengartikulasikan makna Indonesia sebagai laboratorium baru dunia. Tempat di mana orang belajar tentang ilmu bumi, orang belajar tentang obat-obatan kanker yang baru, orang belajar tentang sosial humaniora. Gak ada yang mengartikulasikan itu karena kita sibuk dengan konflik kepentingan. Kita sibuk berkekanak-kanakan seperti itu. Anak muda di sini kalau yang merasa masih muda harus bangun, harus tahu peran kita untuk bisa berpikir tanpa diiming-imingi oleh angpau kalau kata paman saya itu. Terima kasih.